Pertama ditemukan semua catatan, kemudian sketsa, kemudian tanda petik surat wasiat, kemudian tulisan di airsoft gun yang dia bawa, itu semua mengarah kepada white supremacy. Jadi si anak ini, si ABH ini memuja ideologi white supremacy neo-Nazi. Dia memilih event di tanggal 7 November. 7 November ini cukup sakral di kalangan pemuja white supremacy karena ada satu serangan pertama awal-awal 7 November 2007 di Finlandia. Maksudku, ini kan belinya sulit. Iya. Harus ada transaksi elektronik di situ. Biayanya, cuannya dari mana? Biayanya, kemudian ada token di situ. Kan biasanya mereka nggak pakai uang ya, pakai kripto. Ada nggak yang membantu dia? Sponsornya siapa ini? Sponsornya siapa? Jangan-jangan malah sponsornya dari luar tadi itu ya? Betul, bisa saja. 100 lebih kasus bullying di Indonesia. Nggak ada satupun yang kemudian berakhir pengeboman. Berarti ini tesisnya Mas Ridwan itu berlawanan bro sama tesisnya Kapolri sama Kapolda. Bukan berlawanan. Atau ada pemikiran ya, nggak enak nih. Yang punya anak, indikasinya apa sih Mas? Jadi kita kan harus aware juga. Itu tadi. Ya. Thank you ya. Ya. Ini kedua kalinya kan? Bang. Iya, tapi yang dulu kan lama banget itu kayaknya. Ada politik di sepak bola. Iya kan waktu itu? Bukan. Itu yang mana tuh? Waktu itu adalah dugaan saya bahwa Jokowi akan melawan Megawati. Dan ternyata? Bener. Makanya gue panggil sekarang. Makanya gue panggil lagi nih. Nah ini Mas. Penerawangannya oke ya. 7 Jadi bom. kita ini. Ada 7 bom, 2 meledak. 3. Oh 3 meledak nih malah? 3. Analisanya Mas, ini sebetulnya anak kecil yang terpapar ajaran tertentu atau ini sebetulnya kemarahannya kebablasan? Gimana? Ya sebenarnya kalau versi polisi ya, versi Mabes Polri dan Polda Metro Jaya, si anak berkonflik dengan hukum. Kita nggak boleh nyebut pelaku nih kan, namanya ABH. Si ABH ini itu menurut Polri adalah mimicry violence. Jadi dia melakukan kekerasan dengan mencontoh yang sudah pernah ada di dunia ini. Dan penyebabnya menurut Polri dia merasa sendiri. Dia merasa sendiri, ada merasa dendam dan sedang diselidiki kemungkinan ada tindakan pembulian. Tetapi menurut beberapa teman-teman yang mengkaji teror, mimicry violence yang dilakukan ABH ini berbeda dengan yang lain. Kalau misalnya mimicry violence yang lain itu misalnya melakukan penusukan atau merusak barang gitu. Kalau ini membuat bom, merakit bom, sesuatu yang beyond imaginable dilakukan di Indonesia tanpa ada semacam guidance. Guidance ini belum tentu offline ya, Mas Inggi, Mas Putra. Guidance ini bisa saja online. Jadi kita bayangkan pelaku nggak ABH ini kan 17 tahun ya. Si ABH ini 17 tahun. 17 tahun bisa merangkai 7 bom. Bahkan yang satu itu pakai timer, yang satu pakai remote control. Kok bisa? Nah, kan saya meneliti teror tuh sejak 2003 mungkin ya, sejak bom Bali 1 gitu. Kalau dari segi material bom gimana Bang? Nggak masuk akal kalau itu dilakukan oleh orang yang dalam tanda petik dia sendirian, tidak ada guidance. Kalau material-material yang dipakai material bomnya itu diumumkan oleh Brimob, itu potasium klorida, bahan utamanya. Potasium klorida itu memang bisa jadi dari pupuk urea, bisa jadi ini dari campuran mesium mercon. Ini kan sedang didalami oleh mereka. Tetapi di dark web nih ya, jadi bukan kayak kita ngetik Google gitu. Ini ada, saya nggak perlu menjelaskan detailnya biar nggak dicontoh. Nanti contoh lagi. Nah, itu memang ada yang menyediakan barang-barang berbahaya seperti ini. Tetapi pertanyaan berikutnya, anak ini kan dia tidak dalam tanda petik wealthy gitu ya, bukan anak, mohon maaf nih, bukan anak orang kaya ya, mohon maaf nih ya, agak syarat dikit nih soal ekonomi. Maksudku ini kan belinya sulit. Harus ada transaksi elektronik di situ. Biayanya, cuannya dari mana? Biayanya, kemudian ada token di situ. Kan biasanya mereka nggak pakai uang ya, pakai kripto. Jadi nggak untuk melindungi kerahasiaan penjual dan pembeli. Jadi di situ saya kemudian beberapa teman-teman yang mengkaji teror
agak cukup skeptis kalau ini berhenti pada seolah-olah ini kenakalan remaja yang melakukan balas dendam karena dibully. Jadi kita berharap Polda Metro Densus 88 ini menelisik lebih dalam website, kemudian situs-situs, platform-platform komunikasi tertutup. Jadi ada beberapa kayak 4chan, Discord, itu kan grupnya banyak banget tuh. Ada grup game, ada grup bola, ada macam-macam. Nah, termasuk juga grup ini pemuja white supremacy. Nah, ini polanya seperti itu. Nah, polanya seperti itu. Dan Mas Inggit dan Mas Putra, kita lihat tren anak-anak muda yang gandrung dengan neo-Nazi itu sudah lumayan mengkhawatirkan loh. Bang, sebelum ke situ, apakah ini analisis atau gimana kok langsung ke white supremacy? Ya, pertama ditemukan semua catatan, kemudian sketsa, kemudian tanda petik surat wasiat, kemudian tulisan di airsoft gun yang dia bawa, itu semua mengarah kepada white supremacy. Jadi si anak ini, si ABH ini memuja ideologi white supremacy neo-Nazi. Ini yang kemudian menginspirasi kalau di Amerika Serikat itu school shooting. Menariknya Mas Putra, ada satu school shooting di Tennessee, di sekolah menengah atas Antioch High School. Itu pelakunya namanya Charlie Henderson. Itu kulit hitam. Ini agak rasis ya. Dia negroid, tapi dia percaya white supremacy. Pemuja itu ya? Pemuja white supremacy, dan dia ikuti doktrin white supremacy itu untuk membunuh orang-orang lemah di sekolahnya. Jadi ini logikanya kan nggak masuk ya. Dia kulit hitam, tapi dia percaya white supremacy. Dan dia melakukan serangan itu ketika FBI menggeledah kamarnya, si Charlie Henderson ini, ditemukan manifesto neo-Nazi 288 halaman. Itu teman-teman bisa cek di Google, cek di website, ada tuh Antioch High School shooting. Itu goal mereka apa, Bang? Kalau white supremacy itu mereka itu namanya neo-Nazi, neo-Darwinisme. Jadi logika mereka begini, dunia akan menjadi lebih baik kalau tinggal orang-orang kuat yang hidup di dunia ini. Jadi orang-orang lemah itu boleh dan harus disingkirkan. Udah kayak 11-12 kayak... Iya, kayak Ku Klux Klan. Ku Klux Klan kan begitu juga. Ku Klux Klan kan seperti itu. Jadi kemudian menurut mereka orang-orang lemah itu apa? Boomer, orang yang lansia ya, boomer, yappers, orang yang suka menggerutu. Kemudian mereka anti LGBT. Mereka sangat homofobik, mereka anti LGBT dan anti agama. Mereka anti religi. Semua agama ya, nggak cuma agama Islam misalnya. Ini semua agama. Karena yang mereka agama itu yang disebutin Mas Ridwan ini ada catatannya? Ada. Ditemukan itu? Memang iya ada. Di tempatnya ABH ini memang dia bahkan ada wasiat. Ada wasiat bahwa dia tidak mau kalau mati, dia tidak mau dikuburkan atau dimakamkan secara agama. Dia maunya dibakar. Itu ada wasiat ditemukan oleh penyidik Polri di tempat dia. Dan ada satu history chat yang kemudian dipublikasikan oleh teman sekelasnya, inisialnya D, di TikTok. Yang video itu menjelaskan bagaimana si ABH ini mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mengganggu hidupnya. Misalnya, kalau memang agama itu benar dan Tuhan itu ada, mengapa masih ada kemiskinan? Mengapa masih ada kesengsaraan? Mengapa masih ada orang-orang tertindas? Dan itu tidak, dia dalam chat itu, dia kemudian menjadi anti agama, menjadi skeptis dengan agama. Dia sama siapa? Teman sekelasnya, namanya inisial D, dan udah diposting di TikToknya. Termasuk di situ, si ABH ini jelas pakai caps lock, I adore Adolf Hitler. Dia memuja Adolf Hitler. Di chat itu yang kemudian videonya juga sudah viral, udah puluhan ribu yang nonton di TikTok. Berarti nggak sesimpel itu cuman karena korban bullying, bro. Karena gini, gue curiganya, Mas. Gue baca, hari itu, anak kelas 3 itu kan, anak kelas 12 itu libur. Betul. Nah, ini kok dia cuma masuk? Iya, betul. Iya kan? Jadi, bacaannya apa, Mas? Polri juga menemukan urutan CCTV dari mana dia datang, bahkan dia berganti baju. Jadi dia sengaja berganti baju, kaosnya tulisannya natural selection. Ya, natural selection ini adalah slogan new Darwinisme ini. Kemudian dia pakai celana lapangan, tactical,
berganti sepatu, kemudian dia memasang bomnya secara berturutan, dan dia memilih event di tanggal 7 November. 7 November ini cukup sakral di kalangan pemuja white supremacy, karena ada satu serangan pertama awal-awal 7 November 2007 di Finlandia. Itu namanya Austin, serangannya pelakunya namanya Austin. Dia melakukan penembakan di Jokula, terinspirasi dari white supremacy itu. Jadi 7 November itu kayak 911-nya itu World Trade Center itu, ingat kan? Kodenya iya. Kodenya. Itu yang ada filmnya nggak sih yang Jokula Finland? Ya, betul. Ada film yang menjelaskan bagaimana si anak ini ngikuti white supremacy sampai melakukan penembakan. Ada dokumentarinya. Iya. Di Jokula High School. Berarti ini tesisnya Mas Ridwan itu berlawanan, Bro, sama tesisnya Kapolri sama Kapolda. Bukan berlawanan. Atau ada pemikiran ya? Nggak enak nih. Ada pemikiran. Enggak berlawanan. Kita itu berharap Polri nggak berhenti. Jadi kita salut, kita hormat dengan penjelasan Polri. Mereka sudah bekerja keras, mereka sudah maksimal, tetapi kami berharap jangan berhenti di situ. Dik lebih dalam. Digali lebih dalam supaya ini tujuannya sebenarnya baik kan kita, supaya kita bisa mengidentifikasi jangan-jangan ada ABH-ABH yang mirip dengan ABH ini yang kemudian memuja ideologi ini dan mereka ini punya semacam komunitas tertutupnya. Kalau ini tidak segera kita bongkar bahaya. Ada copycat loh Mas Putra. Jadi harus tetap ada digging lebih dalam. Iya, ada digging lebih dalam. Jadi saya tidak berlawanan dengan Polri. Saya justru berharap Polri bergerak lebih dalam lagi. Jangan berhenti di kasus yang jangan berhenti di kasus ini. Jangan berhenti seolah-olah ini kan ini kemudian masyarakat, wah ini bullying. Oh ini gara-gara dia sering dirundung terus dendam. 100 lebih kasus bullying di Indonesia. Nggak ada satupun yang kemudian berakhir pengeboman. Ya ini jadi normalisasi pengeboman kalau hanya berhenti di sini ya. Nah itu Mas Putra, seolah-olah bahwa ya wajar lah pengeboman karena nggak mungkin. Orang bikin bom itu tidak sesederhana itu gitu. Berarti ini kalau dulu ada istilah lone wolf ini kayak lone wolf gitu. Betul. Kalau dulu di istilah kelompok teror tanda petik Islam radikal ada namanya lone wolf. Yakni mereka yang terinspirasi dari ideologi yang sama tetapi tidak mempunyai jaringan langsung. Dia bukan kader langsung. Tapi inspirasinya dari ideologi ini. Masalahnya, Mas Putra dan Mas Singgih, white supremacy ini di beberapa negara belum dianggap sebagai ideologi teror. Di New Zealand sudah dianggap teror. Jadi Brenton Tarrant yang nyerbu masjid di Christchurch tahun 2009. Saya ingat itu. Dia nyerbu pada saat sholat Jumat. Live Facebook, yes, betul. Gila itu. Pakai live cam, betul. Iya. Bang, ini bikin penasaran nih. Ya, oke. Dari statement Bang tadi. Ini yakin organik, dia berdiri sendiri, nah dana segala macam. Gimana? Saya skeptis. Saya skeptis kalau kemudian dia adalah ABH ini mandiri gitu. Nah, saya sangat skeptis soal itu. Pertama tadi, mohon maaf, dia bukan dari keluarga yang cukup mampu. Dia tinggal di sebuah mes kan. Jadi dia butuh dana dong untuk ngumpulin bahan itu nggak mudah lah. Apalagi belanja di dark web itu juga nggak mudah, gitu kan. Maka saya sungguh berharap ditelusur. Ada nggak yang membantu dia? Sponsornya siapa ini? Sponsornya siapa? Jangan-jangan malah sponsornya dari luar tadi itu ya? Betul, bisa saja. Karena kelompok-kelompok ini yang penting ideologinya mereka itu menyebar. Jadi semacam ranjau gitu loh. Dia pasang website. Siapapun yang kena itu menguntungkan buat mereka. Menguntungkan buat white supremacy ini. Di Amerika namanya Groyper. Apa itu? Ini, kelompok ini. Kelompok ini namanya Groyper. Logonya kata. Itu karena sering yapping kan. Groyper ini, tokohnya namanya Nick Fuentes. Nick Fuentes ini bahkan di-ban, YouTube-nya di-ban di Amerika Serikat, nggak bisa diakses. Karena video-videonya itu sangat provokatif, white supremacy, dan sangat rasis. Nah, tapi kemudian ketika dia di-ban, dia tarik ke platform tertutup itu. Ya, Discord, 4chan, untuk tetap website-website tertutup ya, untuk tetap menyebarkan ideologi dia. Kami khawatir si ABH ini kena yang begini-begini gitu. Kalau cukup ABH saja, ya bukan berarti bersyukur ya, tapi ya oke lah gitu. Ya, semoga tidak menyebar. Tapi bayangin, kalau ternyata adik-adik kita yang lain ada juga yang terinspirasi. Ini kan bahaya banget. Itu yang nakutin itu menakutkan. Saya nggak mau menakut-nakuti masyarakat, tapi maksud saya munculkan kewaspadaan.
Munculkan kewaspadaan sehingga Polri, Komdigi, BSSN ini kerjasama lah, jangan saling menyalahkan, kerjasama patroli website, patroli situs yang dibuka si ABH ini apa aja, misalnya situs X, situs Y, situs E, itu bunuh situsnya. Apakah sudah ada penyelidikan ke situ? Pastinya udah, Polri kan yang punya datanya, pastinya harusnya sudah. Dan kalau itu sudah ada digital forensiknya, kan ketahuan anak ini. Website ini dibuka kapan, kemudian di platform chat ini dia ketemu siapa, ngobrol sama akun apa, kan gitu. Problemnya adalah Discord dan 4chan itu by invitation. Kita kalau misalnya mau masuk grupnya, kalau kita nggak punya link di invite, nggak bisa masuk tuh. Bisa forward WA gitu ya. Itu dulu persis waktu kita mau menyusup di kelompoknya ISIS di online. Waktu itu kita komunitas intelijen itu harus berpura-pura menjadi peminat ISIS supaya bisa masuk di dalam situ. Itu bahkan ada tesnya kan, waktu itu ada tes mengaji dan sebagainya. Nah, saya kira ini nanti kalau Polri, saya sih sangat berharap ya, Polri dan 188 itu eager, punya semangat untuk menelusuri ini lebih dalam. Sekali lagi, ini bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, justru mengedukasi malah mengedukasi dan menimbulkan kewaspadaan. Jadi kalau anak-anak kita, adik-adik kita, tiba-tiba kaosnya swastika, tiba-tiba dia nyetak natural selection gede-gede, lambangnya Darwin. Bukan cosplay, malah hati-hati. Ini bukan kayak Mas Inge Pro MU, MU kan? MU. Nah, dia Arsenal. Dia pakai jersey MU. Nah, kalau itu nggak masalah gitu kan? Kalau itu nggak masalah. Lah kalau ini pakai swastika, terus Heil Hitler, hati-hati loh. Ini pintu masuk, bukan kok kita paranoid. Pintu masuk kepada ideologi neo-Nazi. Bukan kok kemudian, wah ini skeptis, mau paranoid. Enggak, beda. Kalau lu mau adore K-pop, lu mau pakai pin BTS, monggo lah gitu. Mau adore klub sepak bola silakan. Tapi ini, kelompok ini, apalagi kalau dia mengidolakan orang yang sudah melakukan kejahatan, contohnya Brenton Tarrant, bahaya banget. Dia mengidolakan orang yang dianggap pahlawan oleh white supremacy dan dicap oleh pemerintah New Zealand divonis teror 20 tahun loh. Buat kita deh yang punya anak, indikasinya apa sih Mas? Jadi kita kan harus aware juga. Itu tadi pertama menurut saya hati-hati dengan website yang dibuka. Jadi kalau websitenya itu sudah mempertanyakan sistem social order, itu harus hati-hati. Kenapa? Karena adik-adik kita, anak-anak kita ini butuh jawaban yang memuaskan hati mereka. Gitu loh. Kalau itu kita nggak bisa jawab, mereka lebih percaya pada orang-orang anonim di situs-situs tertutup itu. Apalagi biasanya teman-teman ini, si ABH, semacam ABH ini, memang intelektualnya tinggi, kecerdasannya tinggi, sehingga kemudian berpikir berbeda dengan sebayanya. Nah, ini yang menurutku, yang disebut tanda petik bully itu begitu. Jadi memang si ABH ini karakternya khusus, bukan berkebutuhan khusus ya, karakternya khusus, sehingga teman-temannya merasa, lu beda bro. Jadi sebenarnya tidak ada bully ya? Menurut saya ya, sekali lagi ini tentu nanti pihak polisi, sekolah dan ini kan analisa, analisa saya belum ada, karena saya ketemu juga orang tua korban. Orang tua korban, saya ketemu orang tua korban, saya tanya gitu. Semua mengatakan bahwa tidak ada informasi si ABH ini pernah dibully. Gitu. Jadi, kalau menurut saya, dia bukan dibully dalam artian dirundung, dipukuli atau apa, tapi menurut teman-temannya dia beda. Gitu. Paham kan maksudnya kan? Wah, lu beda bro, ngomong lu soal Tuhan, ngomong lu soal Hitler, gua nggak mau tahu lah, gua geser. Jadi nggak nyambung sama komunitasnya, nggak nyambung sama teman-temannya, gitu. Teman-temannya ngobrolin bola, dia ngobrolin Darwinisme. Dia jelas punya circle lain ya di luar konteks sekolah. Circle lainnya ini yang harus kita dalami, Mas. Apakah dia orang Indonesia? Apakah dia sesama seusia? Apakah dia dari luar negeri? Itu dikejar menurutku. Polri harus ngejar ini. Oh, ini belum ya? Belum. Polri harus ngejar ini. Jangan berhenti hanya di kasus ini. Dikejar. Jangan-jangan memang ini jejaring ini memang sengaja nyari anak-anak yang begitu. Anak-anak Indonesia yang punya kecerdasan khusus diprovokasi terus. Ini sih sudah pasti nggak bisa berdiri sendiri sih. Karena ini perlu material untuk melakukan ini. Nah, dari mana? Dari material kan bisa di-trace ya. Betul. Jadi 30 hari sebelum serangan misalnya, dia ketemu siapa? Dia beli apa?
dia membelinya bahannya bagaimana. Kalau online itu dikirim kemana. Kalau offline belinya di mana. Bayarnya pakai apa. Itu kan. Kalau dia beli di dark web, dia nggak mungkin pakai transfer bank gitu, pakai token. Kok bisa juga yang gue bingung itu koin. Bukan pakai remote itu loh bomnya. Itu. Ya. Umur 18 tahun pakai remote. 17 tahun mikirin begitu. Wah, kan. Jadi sekarang dan satu lagi mungkin gini supaya kita juga aware. Anak ini memang sudah pengen mati. Jadi bahkan pada saat dia terluka pun dia nulis di lantai tulisan die, pakai darah. Fotonya beredar itu pada saat kejadian, fotonya beredar kemana-mana. Mungkin teman-teman juga sempat dapat di WhatsApp grup, ada tulisannya die. Gitu. Memang anak ini pengen mati, jadi dia melakukan serangan dan dia sendiri juga mati gitu. Tapi kan hidup. Iya, nggak jadi mati. Saya bersyukur ini bisa diselamatkan nyawanya. Kenapa? Karena dia ini sebenarnya tanda petik sangat potensial, Mas Inggih. Bayangin nih, anak 17 tahun, kecerdasannya tinggi. Di atas rata-rata. Di atas rata-rata, kemudian dia bahkan bisa, kita asumsikan ya, kita asumsikan dia bisa merakit bom, kan dia harus disembuhkan. Prestasi akademik gimana? Nah, kalau data dari sekolah, dia sebenarnya termasuk juga yang berprestasi. Walaupun bukan yang paling tinggi ya, tapi di atas rata-rata lah, di atas rata-rata yang lain. Nah, secara psikologis dia harus disembuhkan, dan saya sungguh berharap mungkin petugas Polri nonton podcast kita, ABH ini harus dijaga 24 jam. Oh, takutnya ada apa-apa ini ya. Kalau ada seseorang sudah ada suicide willing, keinginan untuk bunuh diri, maka dia akan berupaya dengan segala daya upaya dia untuk membunuh dirinya sendiri. Ini bahaya. Ya jarum sontek lah, kabel lah. Ya kan? Kan makanya udah dipindahin ke rumah sakit Polri. Nah, makanya. Jadi saya berharap pihak Polri atau teman-teman yang nonton, tolong benar-benar dijaga ABH ini. Kalau perlu 24 jam on watch gitu. Nggak boleh ada lepas sedikit pun gitu kan. Kondisi terakhir gimana, Pak? Yang saya dengar dari teman-teman Polri memang perbaikan ya. Sudah sangat membaik. Termasuk juga sudah sadar. Walaupun secara psikologis memang sulit ini. Masih sulit secara psikologis. Karena sekali lagi dia tadi pengen mati. Dia pengen mati setelah melakukan aksinya itu. Mas, dan ya gimana? Sorry gue potong. Ini yang lebih penting. Ini sebagian publik itu menyatakan ini kemana intelijennya? Kok bisa kecolongan begini? Ya. Ini sebetulnya kecolongan apa karena si pihak Intel ini nggak paham polanya ini yang baru lagi nih? Ya kalau white supremacy. Kalau kita sebut nggak kecolongan ya nggak bisa karena kejadian. Iya gitu. kan. Tetapi permasalahannya kecolongannya di mana? Kan harus dicari di situ. Kalau disebut misalnya, apakah ini kecolongan memahami jaringan teror? Enggak. Kenapa? Karena jaringan teror tradisional yang selama ini dipahami oleh Densus 88 dan BNPT bisa ditekan, nggak ada lagi sekarang teror itu. Terakhir 2022 Astana Anyar sebelum si Kaisang nikah itu loh, kan ada serangan di Astana Anyar Desember 2022. Itu terakhir tuh yang terinspirasi oleh gerakan Islam tanda petik ya, Islam radikal. 2022 3 tahun berhasil ditekan, bahkan JI berhasil bubar. JI kembali ke Pancasila. Jadi keberhasilan intelijennya ada di situ. Tapi memang ideologi ini kan dia nyusupnya itu lewat internet, nyusupnya lewat digital, masuknya ke ranah ranah mental. Nah ini menurutku intelijen cyber yang kemudian harus dibangunkan. Bro, bangun. Ini sel baru lah ya, bukan tidak. Iya, ini ideologi baru, paham baru yang menurut kita saja yang neliti teror kaget-kaget. Kok ini sudah sampai Indonesia gitu kan? Dulu 2014 kita juga sempat skeptis. ISIS ada di Suriah. Nggak mungkin lah sampai Jakarta, jauh banget Suriah ke Jakarta. 6 bulan setelah deklarasi di Suriah, ribuan orang dari Jakarta berbondong-bondong terbang ke Suriah. Nah sekarang orang bilang, wah mas, white supremacy kan di Amerika Serikat, di Chicago lah, di Tennessee lah, mana mungkin? Come on, sekarang kejadian apapun di New York 5 menit orang kejompongan juga tahu. Benar? Iya benar. Orang kejompongan. Iya kan? Kejadian di Paris, orang Mampang langsung ngerti gitu loh. Itu jadi bukan sesuatu yang kemudian kita harus denial. Nggak mungkin di Amerika masa sampai ke sini. Dan nyebarnya lewat internet yang tanpa batas waktu. Nepal aja lihat. Exactly. Iya kan? Nepal saja demo dia pakai bendera seperti bendera yang dipakai demo kita kan gitu. Kalau begini
institusi yang paling bertanggung jawab siapa sih Bang? Saya sih sebenarnya Mas Putra tidak ingin juga menyalahkan gitu ya. Tapi menurutku yang paling utama harus ngambil kendali untuk penyelamatan ini adalah institusi cyber. Institusi cyber kita itu ada BSSN, Badan Sandi dan Cyber Negara. Ada IT BNPT. BNPT ada IT-nya. BNPT IT itu saya kira juga harus mulai diperkuat. Kalau bisa misalnya mereka itu punya kayak radar gitu loh. Kalau sistem kapal selam, itu kan ada radar kayak sonar gitu loh. Jadi kalau ada kapal asing lewat, bunyi kan? Tenet, gitu kan. Nah, IT BNPT harapannya itu punya radar juga. Tapi begitu ada website, misalnya website web supremacy masuk, tenet, nyala gitu. Oh, ada yang akses di IP address-nya di Kemang gitu. Akses website ini, tenet, nyala gitu. Bayangan saya begitu. Sehingga kemudian bisa dikejar, bisa di-trace. Oh, siapa sih yang akses? Ya. Betul. Lalu kemudian BIN juga punya cyber. BIN menurut bacaannya Mas Ridwan nih, udah ada agen-agennya belum sih white supremacy di sini nih? Kalau lihat hasilnya ABH ini pastinya sudah ya. Udah ada nih padahal. Pastinya sudah ya. Agen sekali lagi belum tentu offline ya. Bisa saja ini online. Dan memang mereka ini sasarannya sangat random di seluruh dunia. Di Korea Selatan ada, di Jepang ada, di Thailand ada. Terinspirasi oleh gerakan ini. Biasa mereka punya lokal group nggak sih Bang yang begini? Ya, biasanya mereka memang bermacam-macam nama, tapi ujungnya induknya sama. Di Amerika Serikat sendiri kan lebih dari 17 organisasi. Neo-Nazinya ini dengan berbagai macam nama dan berbagai macam simbol. Ya, jadi memang lokal grupnya kemungkinan juga ada. Ini yang sedang kita pelajari. Terus terang Mas Putra, saya juga kaget, terhenyak dengan ini, dan saya juga langsung aware bahwa ini ada sesuatu yang anomali. Lalu saya kontaklah jejaring kita, teman-teman kita yang meneliti teror di Amerika, di Inggris, dan mereka kirim banyak bahan tuh soal Groyper, soal bagaimana mereka masuk ke penembakan sekolah, dan doktrinasinya most of them itu tidak pernah online. Jadi ini organisasi yang memang kalau dilihat di kasat mata nggak muncul. Beda sama ISIS kan. Kalau ISIS kan ada pertemuannya. Ada offline-nya. Ada offline-nya. Banyak kan offline nih. Iya, malah lebih banyak offline-nya kan gitu. Biar nggak dibaca, men. Itu. Nah, kalau ini kebanyakannya online. Nah, ini sebetulnya Komdigi kemana aja, Mas? Komdigi ya harusnya bangun juga gitu. Mbak Mutia ini harusnya bangun bahwa ini sesuatu yang harus mendapatkan perhatian lebih gitu Mas Inggi. Jangan dibiarin bahwa seolah-olah ya ini udah bullying aja lah. Wah kalau kayak gitu ya kasihan nanti kalau ada yang lain terpapar bahaya banget gitu. Saya sekali lagi ya, saya tidak berlawanan dengan Polri. Saya justru berterima kasih dengan Polri ketika kemudian mereka mengumumkan ada inspirasi dari kelompok-kelompok white supremacy. Nah, inspirasinya ini kan tidak sekedar dibaca sederhana, didalami. Harusnya. Ada nggak yang kemudian temennya yang sama? Ada nggak yang kemudian didalemin lah ya, jangan berhenti di situ. Jangan berhenti di situ, gitu. Ada mentornya nggak? Tadi kan Mas Putra bilang, merakit bom kalau nggak ada mentornya gimana? Benar. 7 bom, wah, jangankan 1 bom aja kan? Ada pakai remote lagi kan? Pakai remote. Pertanyaannya sebelum melakukan itu, masa sih nggak ada testingnya? Di mana? Testing dilakukan. Betul. Berarti kalau nggak ada testing, sekali jadi dan ada korban, keren banget nggak? Iya, anak umur 18 tahun. Serem banget tuh. Apa bisa jadi ada orang yang bantu, dia tinggal eksekusi? Yes. Berarti selnya ada. Bisa dong. Bayangin, kalau misalnya kita pakai asumsi Mas Putra, ini ada satu yang kemudian mensupport, maka tugas dia tinggal bawa. Itu semuanya jangan itu kan cuma sudah ready. Kan itu makanya kita ini tidak melawan Polri. Kita ini tidak kemudian membuat Polri seolah-olah kok kita nggak percaya. Kita percaya. Tapi mohon didalami lagi. Nah, ini berarti pertanyaan terakhir nih. Kalau kayak begini nih, preventif untuk sekolah-sekolah di semuanya deh, seperti apa? Supaya nggak kecolongan kayak begini nih. Yes, pertama kali secara taktikal ya, security sekolah harus diperbaiki. Bagaimana mungkin satpam tidak bisa ngelihat ada orang bawa bom 7, gitu kan? Itu kan wah udah parah banget. Parah itu. Perbaiki itu. Tapi satpam sekolah harus lebih tegas, diajarin cara mendeteksi barang berbahaya. Kalau perlu sekolah dibuatkan security door kayak kita ke bandara. Metal detector security door. Jadi kalau masuk apa lu bawa apa kan kelihatan gitu. Itu satu. Yang kedua, aktifkan konseling.
konseling jangan kemudian pasif. Oh, guru BP gitu. Guru BP kalau dulu di zaman kita kan. Iya. Kalau cuma nunggu ada anak yang lapor ya itu namanya pasif. Iya. Konseling itu harus datang ke kelas. Benar. Ada masalah apa, cek websitenya, cek HP-nya gitu kan. Itu yang kedua. Nah, yang terakhir saya kira cukup saling menyalahkan, jangan saling menyalahkan, ambil inisiatif. Harus ada satu institusi, apakah itu BNPT kah, apakah itu BSSN kah, ambil inisiatif bahwa oke, ini alarm tanda bahaya, gua masuk di sini, gua akan tackle down ideologi ini. Iya. Gitu. Nggak usah saling tunjuk ya? Nggak usah saling tunjuk. Mas, thank you ya. Ya, sama-sama. Siap.